Dari awal film kita diperlihatkan salah satu pesawat Uruguay pada tahun 1972 yang sedang berada di atas Gunung Andes, sehingga para penumpangnya pun merasa senang karena pemandangan yang begitu bagus, dan pesawat mereka pun akan segera mendarat dalam waktu 20 menit yang akan datang. Sedikit informasi, penumpangnya terdiri dari 45 orang, namun tiba-tiba cuaca tidak mendukung sehingga pilot tersebut pun menyuruh pramugaranya supaya penumpangnya dapat memakai sabuk pengaman. Tak berselang lama pesawat tersebut pun tergoyangkan sehingga membuat para penumpangnya pun memakai sabuk pengamannya. Karena keadaan pesawat seolah dalam keadaan bahaya yang akan membuat pesawatnya terjatuhkan. Para pilot pun berusaha untuk menaikkan tuasnya supaya pesawatnya dapat kembali ke atas. Sayangnya pesawat itu pun mendabrak salah satu tebing gunung Andes sehingga membuat ekor pesawatnya pun terpisahkan. Dan tak hanya itu, penumpangnya paling belakang pun terjatuhan dan terlihat sayap pesawatnya pun telah hilang karena benturan di atas bukitnya, sehingga hanya menyisakan kepala pesawatnya yang terus berselancar di atas saljunya. Tak lama itu pesawat itu pun berhenti karena membentur salah satu salju dan membuat para penumpangnya pun saling berbenturan ke arah depan, dan mereka pun akan terjebak di pegunungan Andes yang begitu dingin. Kemudian para penumpangnya pun telah sadarkan diri, namun sayangnya Alek pun telah meninggal. Namun sebagian penumpangnya pun mendapatkan luka-luka. Lalu Nando pun memanggil pria itu untuk menyembuhkan luka pada Rico. Oke, sebut aja pria ini yang bernama Roberto. Lalu Roberto pun berusaha untuk melihat lukanya. Setelah itu Roberto pun berusaha untuk membukakan kursi pesawatnya seolah telah ada orang yang telah terjepitkan. Dan benar saja itu merupakan penumpangnya masih dalam keadaan hidup. Lalu Roberto pun mengecek keadaan pilotnya dan ternyata pilotnya dalam keadaan telah terjepitkan bodi pesawat, membuat dirinya pun akan segera meninggal. Roberto pun berusaha untuk menggunakan radio pesawatnya untuk mendapatkan bantuan. Namun sayangnya tidak ada server terdekat. Selanjutnya para penumpang yang masih selamat berusaha untuk menutupi badan pesawat yang berlubang menggunakan kopernya supaya tidak terlalu kedinginan. Lalu Roberto pun menghampiri salah satu penumpang yang merasa ketakutan kepada dirinya. Dan ternyata pria itu merupakan mekanik pesawat, sehingga Roberto pun menanyakan apakah dirinya bisa untuk memperbaiki radio pesawatnya. Pria itu pun menjawab bahwa dirinya tidak dapat memperbaikinya. Di sisi lain, Roberto dan temannya pun berusaha untuk menghangatkan tubuhnya dengan cara meminum alkohol tersebut karena pegunungan Andes sangatlah begitu dingin. Tak lama itu kita pun diperlihatkan kaptennya yang bernama Antonia. Antonia pun menyuruh pria tersebut untuk menolong penumpang yang lainnya. Anton pun mempunyai ide supaya selimut yang berada di dalam koper joknya dapat dimanfaatkan supaya tidak terlalu kedinginan, sehingga dirinya menyuruh temannya supaya penumpang yang masih terselamatkan untuk memakai selimutnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat para penumpangnya pun merasa kedinginan di Gunung Andes di malam hari yang membuat mereka menggigil. Anton pun menyuruh penumpangnya supaya dapat diam, tidak dapat bicara karena dirinya akan berusaha untuk semaksimal mungkin, yaitu dengan cara mengajak penumpang laki-lakinya supaya tubuh mereka tidak dapat membeku. Maka mereka harus menutupi lubang kepala pesawatnya dengan koper supaya suhunya tidak terlalu masuk ke dalam. Setelah itu Carlitos dan temannya pun melihat Nando badannya seperti akan membeku karena kaki Nando cedera, sehingga mereka berdua pun berusaha untuk memeluk Nando supaya tidak terlalu kedinginan. Namun di saat Carlitos mengajak Roberto untuk menghangatkan Nando, Roberto pun menolaknya karena dirinya tidak ingin diganggu. Namun di saat Roberto di samping wanita, dirinya pun mendekatinya seolah dirinya lebih memilih untuk mendapatkan pelukan dari wanita tersebut. Selanjutnya pagi hari pun tiba, mereka pun membukakan lubang pesawatnya yang telah tertutupi koper. Namun terlihat salah satu penumpang yang telah terbenturkan tidak dapat terselamatkan, sehingga mereka pun mengeluarkannya dari pesawatnya. Lalu Roberto pun mengecek keadaan penumpang wanita yang mendapatkan benturan, sebut aja Susana. Susana pun menjawab bahwa kaki dirinya masih dalam keadaan sakit, sehingga Roberto pun memeriksa kakinya walaupun kaki Susana begitu dingin. Sedikit informasi, Roberto dan Anton merupakan kru penyelamat ataupun dokter. Kemudian Anton pun menghampiri salah satu mekanik pesawatnya yang masih hidup untuk mengajukan pertanyaannya kepadanya tentang radionya supaya dirinya dapat menghubungkan bantuan.
Namun sayangnya radio tersebut tidak dapat berfungsi jika tidak memiliki baterai, dan baterai radio tersebut berada di ekor pesawatnya yang entah jatuh di mana, karena pesawat mereka telah terbagi menjadi dua, yaitu kepala dan ekor. Sedikit informasi, seorang mekanik tersebut keadaan tidak baik-baik saja. Kembali lagi ke tempat, terlihat mereka pun telah menjajarkan penumpangnya yang telah tewas, sehingga mereka pun bersedih dan berusaha untuk memanjatkan doa. Kemudian mereka pun masih mempunyai stok makanan yang ditemukan di dalam tas para penumpangnya. Oleh karena itu, Anton pun akan mengatur makanannya untuk tetap bertahan hidup. Karena dirinya optimis di saat sore hari yang dingin di pesawat, helikopter pasti akan segera datang. Mereka pun lalu berbaris dan mendapatkan air amber dan makanan untuk menghangatkannya. Dan tidak lupa mereka pun memberikan minuman hangatnya kepada Nando yang masih dalam keadaan pingsan. Tak lama itu mereka pun mendengarkan adanya suara pesawat, membuat mereka pun merasa penasaran. Namun di sisi lain, para mayat pun telah membeku dipenuhi salju di saat malam hari. Tak hanya itu, mereka pun yang masih selamat pun terus bertahan kembali untuk beristirahat di pegunungan Andes yang begitu dingin, membuat mereka pun merasa sedih karena mereka harus terjebak di gunung tersebut. Selanjutnya mereka pun mempunyai ide untuk memanfaatkan alat aluminium puing dari pesawat tersebut untuk dipasangkan di belakang kursinya supaya semburan salju dari arah belakang tidak dapat menembusnya, sehingga para penumpangnya pun dapat berjemur di luar pesawatnya karena di waktu siang suhu Andes tidaklah terlalu dingin. Di sisi lain, Roberto pun berusaha untuk memeriksa keadaan Nando. Setelah sadarkan diri, Nando pun menanyakan Roberto apa yang telah terjadi. Roberto pun menjawab bahwa pesawatnya telah terjatuh dan keadaan ibu Nando pun telah meninggal. Nando yang mendengarkannya pun merasa sedih. Roberto pun membujuk Nando bahwa adiknya membutuhkan dirinya. Ternyata Susana merupakan adik dari Nando. Walaupun keadaan Susana belum sadarkan diri, namun dalam keadaan yang dingin di malam hari, Nando pun berusaha untuk memberikan minumnya kepada Susana. Saat pagi hari tiba, salah satu pesawat sedang melintas, sehingga mereka pun berusaha untuk berteriak keras untuk mendapatkan pertolongan. Mereka pun menganggap bahwa pesawat itu pasti akan kembali untuk menolongnya, sehingga mereka pun merasa bahagia seolah mereka akan mendapatkan pertolongannya. Sehingga Roberto pun dan temannya pun kembali meminum anggur tersebut untuk bertahan hidup. Lalu malam hari tiba, mereka pun berusaha untuk tetap bertahan di dalam pesawatnya walaupun dalam keadaan yang begitu dingin, sambil mereka pun membagikan makanan yang masih tersisakan. Singkat cerita, pada pagi hari di saat para penumpangnya sedang berjemur, Anton pun merasa marah karena di dalam kopernya yang telah terisi makanan tersebut telah hilang, seolah telah dicuri oleh mereka ataupun para penumpangnya. Sehingga Anton pun menanyakan siapa yang telah membawa makanan dari kopernya, karena makanan itu merupakan sisa untuk bertahan hidup. Tak berselang lama, Carlitos pun mengakuinya karena dirinya yang telah membawanya. Sehingga Anton yang mengetahuinya pun dirinya pun marah besar karena tidak ada lagi makanan yang tersisakan. Dan teman-teman yang lainnya pun mengakui bahwa mereka pun memakan makanan tersebut. Selanjutnya, Carlitos pun mempunyai ide membuat tempat tidur gantung untuk Federico dan Alberto yang sedang dalam keadaan cedera, supaya kaki dari mereka dapat sembuh. Walaupun di sisi lain mereka pun baru menyadari bahwa telah memasuki hari kelima yang mereka terjebak di pegunungan es, yang membuat mereka pun merasa kelaparan. Kembali lagi ke tempat, di saat mereka memasang kamar gantung, teman Carlitos pun dapat menemukan radio pemancar komunikasinya, sehingga dirinya menyuruh temannya untuk segera memberikannya kepada Antonia. Tak berselang lama, Anton pun berusaha untuk memakai radio tersebut walaupun koneksinya belum terlalu lancar. Setelah itu, Liliani masih dalam keadaan belum membaik. Nando pun berkata jika Liliani mati maka dirinya akan mendaki keluar dari pegunungan yang mereka diami. Di sisi lain, Federico dan Alberto pun dapat menggunakan kamar gantungnya, sehingga mereka berdua pun saling menyapa untuk tetap bertahan hidup dari rasa sakitnya. Selanjutnya, Roberto pun berusaha untuk memeriksa keadaan kaki dari Federico. Sedikit informasi bahwasanya Roberto merupakan dokter, namun Federico pun membisikkan Roberto bahwa kondisi kaki Alberto lebih parah dibandingkan dirinya, sehingga menyuruh Roberto untuk saling menjaga privasinya. Di sisi lain, Anton pun merasa marah karena di saat dirinya dapat berkomunikasi dengan awak kapalnya menggunakan radionya, bahwa awak kapal tersebut tidak dapat melihat mereka. Hal tersebut membuat tidak akan pernah mendapatkan bantuan pertolongan. Lalu mereka pun berkata supaya dapat menemukan ekor pesawatnya untuk mengambil baterai radionya untuk kembali meminta bantuan. Tanpa lama-lama mereka pun melakukan pendakiannya untuk menemukan ekor pesawatnya.
Walaupun mereka merasa kelelahan, namun mereka harus tetap berjuang. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka amblas akan terjatuhkan ke dalam es saljunya, sehingga mereka pun berusaha untuk menariknya supaya tidak dapat terjatuhkan ke jurang salju tersebut. Namun akhirnya mereka pun dapat terselamatkan. Lalu Carlitos pun mengajak temannya untuk kembali ke pesawatnya sebelum matahari terbenam, karena akan membuat mereka menjadi beku. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk beristirahat sambil memanjatkan doa. Setelah itu Anton pun merasa sedih seolah dirinya tidak dapat menyelamatkan teman-temannya. Carlitos pun berusaha untuk menenangkan Anton supaya dirinya tidak dapat bersedih dengan keadaan yang ingin segera bertemu dengan keluarganya sendiri. Namun tiba-tiba Nando pun berkata bahwasanya Susana yang sebagai adiknya telah meninggal. Roberto pun meminta maaf karena dirinya tidak dapat menyembuhkannya. Lalu Nando pun memberitahukan temannya bahwa dirinya akan mengurus jasad adiknya dan akan membawa keluar dari pesawatnya. Singkat cerita, hari ke-6 Nando dan Roberto pun menaruh jasad Susana di atas salju. Kemudian Anton pun merasa kaget karena dirinya mengetahui bahwasanya pihak penyelamat telah membatalkan pencariannya untuk dirinya. Nando pun menyuruh supaya Anton dapat memberitahukan penumpang lainnya. Namun Anton merasa tidak tega karena dirinya tidak ingin para penumpangnya putus harapan seolah pihak penyelamat akan menolongnya. Nando pun memberitahukannya sendiri kepada penumpangnya supaya dapat berusaha sendiri supaya terbebaskan dari Gunung Andes, sehingga membagi-bagikan tiap-tiap tugas dari penumpangnya karena mereka harus tetap makan untuk bertahan hidup. Walaupun mereka semua merasa bingung karena tidak ada lagi makanan yang harus mereka makan. Namun salah satu dari mereka mempunyai ide untuk memakan manusia yang telah mati untuk bertahan hidup, sehingga mereka pun terpaksa harus memakan daging manusia layaknya seperti kanibal, walaupun sebagian dari mereka tidak ingin memakan daging tersebut. Lalu saat malam hari tiba, Nando pun berjanji bersama penumpang lainnya jika ada salah satu dari mereka yang telah tewas maka jasad tersebut harus dimanfaatkan dengan cara memakan dagingnya untuk bertahan hidup. Pagi hari pun tiba, mereka pun saling berjemur sambil memperlihatkan perutnya yang begitu kosong karena kelaparan. Tak berselang lama salah satu dari mereka memberikan alat pisau kecil kepada Nando supaya dapat memotong daging manusia yang telah berjajar di atas salju tersebut. Nando pun berusaha untuk mencukil daging mayat tersebut walaupun merasa sulit karena mayatnya telah membeku. Namun sebagai orang pertama, Nando pun berusaha terlebih dahulu untuk memakan daging tersebut. Setelah itu Nando pun memberikan pisaunya kepada mereka supaya mereka juga dapat memakan daging tersebut untuk tetap bertahan hidup. Namun di sisi lain di dalam pesawat terlihat Roberto pun tidak ikut bersama mereka untuk memakan daging manusianya, melainkan dirinya berusaha untuk tetap kuat karena dirinya tidak tega untuk memakan daging saudaranya sendiri. Selanjutnya terlihat mereka pun melanjutkan dakiannya untuk mencari ekor pesawatnya yang telah terpisahkan karena mereka memerlukan baterai radio komunikasinya, sehingga mereka pun saling mendoakan supaya pendakian dari temannya dapat membuahkan hasil. Kemudian terlihat Nando pun terus mengiris-iris daging mayatnya untuk stok makanannya, sehingga sebagiannya diberikan kepada Roberto supaya dirinya juga dapat mengganjal perutnya. Singkat cerita terlihat ketiga pendaki pun merasa kedinginan dipenuhi salju karena mereka bermalam di tempat yang terbuka yang begitu dingin. Lalu saat melanjutkan perjalanannya mereka pun dapat menemukan kursi milik pesawatnya. Namun saat diangkat ternyata itu merupakan pilot pesawatnya yang telah terbakarkan, sehingga Mateo pun menemukan barang yang berharga untuk digunakan kembali. Selanjutnya Roberto pun berusaha untuk mengobati luka pada Rico, namun tiba-tiba ketiga orang tersebut kembali dengan cara berselancar menggunakan potongan bekas pesawat tersebut. Bahwasanya mereka bertiga telah menemukan keadaan potongan pesawatnya yang telah terpisahkan. Saat malam hari tiba, mereka pun berkumpul untuk membuat rencana membagi tim untuk mencari ekor pesawatnya, karena tidak akan jauh dari penemuan yang telah dicari oleh mereka, dan harus menggunakan baju yang tebal supaya dapat menghangatkan badannya. Setelah itu Antonia yang sebagai kapten dari mereka, dirinya pun mengatakan bahwa jika dirinya mati maka mereka yang masih hidup memperbolehkan memakan daging dari jasad dirinya. Sehingga mereka yang mendengarkannya pun merasa konyol karena mereka berpikir bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Singkat cerita terlihat longsoran saljunya telah terjadi karena tersengat petir, sehingga longsoran tersebut akan mengenai pesawat yang mereka tiduri.
Karena terdengar suara gemuruhan, Roberto pun terbangunkan, walaupun yang lainnya tertidur lelap, sehingga tanpa lama-lama salju tersebut pun mendobrak ke dalam pesawat mereka, dan hal tersebut membuat mereka yang tertidur lelap dapat terkuburkan oleh longsoran saljunya. Roberto yang tidak terkena salju, dirinya pun berusaha untuk menggali dengan tangannya untuk mengeluarkan teman-temannya yang telah tertimpa salju, walaupun sebagian dari mereka tidak dapat terselamatkan. Namun seorang pria pun merasa khawatir dengan istrinya, sehingga mereka pun berusaha untuk menggalinya walaupun keadaan istrinya belum sadarkan diri. Korban yang telah tertimpa longsoran tersebut mencapai 8 orang, sehingga tinggal tersisa 16 orang. Selanjutnya pagi hari pun tiba. Nando pun berusaha menendang pintu yang telah dipenuhi salju supaya mereka dapat keluar. Namun sayangnya di luar sana terjadi badai salju yang membuat mereka tidak dapat berjemur. Lalu pria itu pun memberitahukan Nando supaya dapat merayakan ulang tahun Rafael yang sebagai temannya, sehingga Nando pun memberikan hadiah yang berupa rokok di atas es salju atas perayaan ulang tahunnya, sehingga Rafael pun menerimanya dengan sepenuh hati. Lalu matahari pun begitu terang menyinari gunung Andes, sehingga Carlitos pun memanjatkan doa atas ulang tahun ayahnya. Setelah itu mereka pun saling bekerja sama menggali pesawatnya yang telah terpenuhi badai salju dan mengeluarkan mayat yang tidak dapat terselamatkan. Setelah itu Paderico pun memberitahukan bahwasanya Alberto telah tewas. Mereka pun berusaha untuk mendoakannya. Selanjutnya hari ke-50 mereka pun berusaha untuk membungkus daging mentahnya dari jasadnya untuk tetap bertahan hidup. Namun sayangnya suami dari Liliani tidak ingin makan daging tersebut, seolah membiarkan dirinya sendiri kelaparan karena istrinya telah tewas. Nando pun berusaha bersikap keras supaya pria tersebut dapat memakan dagingnya supaya tidak kelaparan, dan menyuruh untuk melupakan istrinya. Tak berselang lama pria tersebut pun akan menuruti perkataan Nando untuk kembali makan. Kemudian Nando dan temannya pun melanjutkan pendakiannya untuk mencari ekor pesawatnya. Setelah beberapa jalan mereka pun dapat menemukan ekor pesawatnya dan juga mendapatkan makanan yang masih tersisakan dari kopernya, dan dapat menemukan baju hangat yang sangat mereka butuhkan. Malam hari tiba, mereka pun telah kembali dan berkumpul bersama temannya karena Nando dapat mengambil baterai radionya. Namun sayangnya pria itu pun tidak mengetahui kabar-kabar yang akan dimasukkan ke pemancar radionya. Namun mereka pun tetap tidak menyerah dan tetap berusaha. Sayangnya radio dalam keadaan sedang rusak. Selanjutnya terlihat mereka berempat pun berusaha untuk melanjutkan pendakiannya untuk mengikuti petanya ke wilayah tersebut. Namun sayangnya badai salju tersebut begitu tabah membuat Rafael pun tidak kuat untuk menahan rasa dinginnya. Namun Nando pun berusaha supaya Rafael tetap kuat tidak menyerah. Namun mereka pun terpaksa kembali ke pesawatnya karena badai salju yang begitu ekstrim. Setelah itu terlihat Nando pun menggendong Roy dalam keadaan telah pingsan. Namun saat di dalam pesawat terlihat Paderico pun telah tewas. Selanjutnya hari ke-61 Nando pun menanyakan apakah kantong tidurnya sudah siap. Carlitos pun menjawab bahwasanya kantongnya belum beres, walaupun Nando kekeh untuk segera pergi melanjutkan dakiannya. Namun pria itu pun memberitahukan bahwasanya Rafael yang telah digondeng oleh Nando telah tewas. Singkat cerita terlihat mereka pun berkemas karena Nando bersama temannya akan melanjutkan pendakiannya supaya dapat keluar dari gunung Andes. Sehingga mereka pun saling berpamitan supaya ketiga orang tersebut dapat menemukan bantuan pertolongan. Lalu mereka pun terus menyelusuri saljunya sehingga mereka pun dapat melihat tempat seperti perkemahan. Sayangnya malam hari tiba sehingga mereka pun beristirahat di dekat bebatuan yang begitu dingin. Saat pagi hari tiba mereka pun berusaha untuk menaiki gunung puncaknya supaya dapat melihat arah jalannya untuk keluar dari pegunungannya. Namun sayangnya Roberto terpeleset sehingga Nando dan Anton pun berusaha untuk menolongnya dengan cara menariknya kembali. Lalu di atas ketinggian Roberto pun melihat sebuah arah jalan, namun sayangnya Carlitos berkata seolah itu bukanlah jalan sehingga berkata supaya dapat kembali ke pesawatnya. Namun Nando pun tetap kekeh dirinya ingin lebih ke atas puncaknya untuk mengetahui jalan keluarnya. Sehingga Roberto pun hanya menunggu karena dirinya tidak ingin ikut ke atas puncaknya. Sehingga Nando dan Carlitos pun berusaha untuk naik ke atasnya seolah dirinya optimis dapat melihat sungai dan pohon hijau di atas puncaknya. Dan ternyata hal itu benar sehingga Nando pun menyuruh Carlitos untuk memberitahukan Roberto karena dirinya telah menemukan jalur keluar dari pegunungannya. Tanpa lama-lama dirinya pun memberitahukannya karena hal itu begitu mengagumkan. Namun saat Roberto di atas puncak dirinya pun hanya melihat pegunungan salju membuat dirinya pun putus asa. Namun Nando berkata untuk melihat salah satu gunung yang tidak bersalju yang menandakan itu merupakan daratan sejauh 50 mil dari arah mereka. Sehingga mereka pun akan tetap berusaha untuk menghampiri gunung yang tidak bersalju tersebut.
Namun Carlitos harus kembali ke pesawatnya supaya dapat memberitahukan temannya bahwa mereka akan mendapatkan pertolongannya. Setelah itu Nando dan Roberto pun melanjutkan perjalanannya menghampiri gunung tersebut yang tersedia sungai dan tanaman hijau karena mereka akan berhasil keluar dari pegunungan Andes. Di sisi lain terlihat mereka pun terus berdiam di dalam pesawatnya sambil beristirahat. Namun tiba-tiba mereka pun mendengarkan suara yang begitu mencurigakan dan ternyata helikopter pertolongan pun datang sehingga mereka yang melihatnya pun merasa senang karena selama 72 hari mereka terjebak di pesawat Gunung Andes. Dengan itu, Nando dan Roberto pun berhasil untuk menolong teman-temannya yang masih terselamatkan. Dan para korban yang telah meninggal pun dikubur secara massal dan diberi salib besi atas kehormatannya. Oke, dan film ini pun selesai.